Sistem saraf-saraf pusat. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi sistem saraf. Fungsi sistem saraf yang ada 3. Yang pertama, sistem saraf memegang peran utama pada hemostasis, menjaga sistem tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performance yang optimum. Poin yang kedua yang B, membantu respon seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternalnya. Yang C, ada sistem saraf dan endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol ke seluruh tubuh. Ada 3 fungsi utama saraf. Yang pertama, mengumpulkan informasi dimohon eksternal dan internal atau sensing. Yang kedua ada memproses informasi dan membuat keputusan tindakan atau interpreting. Yang ketiga ada mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut atau acting. Ada skema sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi CNS atau SST dan PNS atau SST. Struktur sistem saraf. Yang pertama, saraf terbentuk dari beberapa neuron dan sel saraf. Yang kedua, ada neuron tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Beberapa saraf bisa dilihat dengan mudah. Setelah itu ada yang saraf yang panjang dari kaki sampai otak bisa sepanjang 2 meter lebih. Sistem saraf terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem saraf pusat atau central nervous system terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau corda spinalis. Yang kedua ada sistem saraf tepi atau peripheral nervous system terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan corda spinalis ke jaringan tubuh. Saraf PNS dibagi lagi menjadi 2 subsistem. Yang pertama ada sistem saraf somatik atau somatic nervous system atau SNS. Sistem ini volunteer. Yang kedua ada saraf ini mengumpulkan informasi dan mengirim instruksi ke kulit, otot, dan sendi. Yaitu ada sel sistem saraf. Sistem saraf terbuat dari 2 tipe sel. Yang A, parenchymal cells atau neuron, sel-sel yang mengerjakan fungsi sistem. Yang B, stromal cell atau glia, sel yang berfungsi suportif. Neuron. Yang pertama, yang A, unit dasar sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Yang B, tidak semua orang sama, tetapi gambaran umumnya sama. Yang C, dendrites, proyeksi dari bahan Velcom menerima impuls saraf atau potensial aksi dari beberapa stimulus. Yang D, impuls menjalar sepanjang dendrit dan memasuki badan sel, pusat kontrol dari sel. Yang E, badan sel mengandung nukleus dan sitoplasma. Yang F, dari bahan sel, impuls saraf bergerak sepanjang akson, proyeksi panjang yang membawa impuls saraf ke neuron lainnya. Yang G, serat-serat terminal dari ujung cabang akson menyimpan neurotransmitter kimia seperti dopamin atau yang bertanggung jawab terhadap pengaturan gerak volunteer, dan serotonin bertanggung jawab terhadap mood tidur dan selera makan. Yang H, sebagian akson dibungkus oleh selaput myelin, zat yang dibuat oleh sekawan sel yang membungkus akson, sistem saraf perifer. Yang I, selubung ini menyebabkan penampilan keputihan, sedangkan akson badan sel yang tidak bernyelin akan berwarna abu-abu. Yang G, membran luar sel dari sel sekawan disebut neurolimia. Yang K, dari serat ujung akson
meter dilepas dari sel melewati rongga antara serat-serat ujung ini dan dendrit sel sebelahnya. L. Rongga ini disebut sinaps. M. Influenza berlanjut dengan cara ini sampai tempat yang dituju. Glia. Sel glia yang pertama ada yang A. Sel sportif atau storma. B. Juga disebut neurologia. Fungsi suportif dan dengan memegang neuron bersama sama dan juga melindungi neuron. Itu ada yang D, jenis neurologia, ada Anstortes, Spelspendimal, Oligodendroglia, Microglia, dan sel sekawan. Yang E, ada Astorneites, menghubungkan neuron dengan pembuluh darah dan membentuk struktur yang disebut sawar darah otak atau blood-brain barrier atau BBB yang melindungi. Yang F, epiendymal cell, melapisi ventrikel otak dan memproduksi cairan cerebrospinal. Yang G, oligodendroglia, membungkus akson dari neuron di sistem saraf pusat, membentuk selubungnya mielinnya. Yang H, ada mikroglia, berfungsi sebagai proteksi aktif dengan menghancurkan dan memakan organisme infeksi. Yang I, ada sekawan sel, satu-satunya sel glia yang ada pada sistem saraf. Yang J, ada sel ini membuat zat berlemak yang disebut mielin yang menghubungkan akson dari PNS. Setelah itu ada sistem saraf pusat SSP atau CNS, terdiri dari otak dan corda spinalis atau sumsum tulang belakang. Otak adalah organ paling kompleks pada tubuh, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Setelah itu yang kedua ada diencephalon, yang ketiga ada batang otak, yang keempat ada cerebellum atau otak kecil. Itu ada diencephalon terdiri dari talamus dan struktur di bawahnya itu hipotalamus. Brainstem atau batang otak. Yang pertama ada batang otak menghubungkan hemisfer cerebri dengan corda spinalis. Setelah itu terdiri dari 3 bagian utama, midbrain, pons, medulla oblongata. Setelah itu ada yang C, midbrain, menghubungkan pons dan cerebellum dengan hemisfer cerebri. Setelah itu ada merupakan lokasi pusat refleksi dari mata dan kepala, sehingga responden stimulus penglihatan dan pendengaran. Yang E, pons, berfungsi sebagai jembatan antara medulla oblongata dan cerebrum. Yang F, merupakan pusat pneumotaksik dan apneustik, adalah gabungan saraf yang berfungsi mengatur respirasi. Cerebellum ini berlokasi di bawah lobus occipitalis cerebrum. Cerebellum mengordinasikan gerakan volunteer tapi involunteer pada fungsinya. Koordinasi pada otot dan bagian lain untuk bergerak serasi adalah involunteer dan dikontrol oleh cerebellum. Yaitu ada spinal cord. Corda spinalis memanjang dari medulla oblongata sebagai vertebra lumbalis pertama menjadi struktur yang disebut pseudo equina. Yang Q, ada conus medullaris, adalah ujung dari corda spinalis. Sedangkan pseudo equina adalah kumpulan serat saraf yang keluar dari corda spinalis. Corda spinalis dilindungi oleh tulang belakang dan diselubungi pada
canalis vertebralis dan ditutup oleh meninges. Ada 31 pasang saraf spinalis keluar dari akar chorda spinalis. Meninges adalah penutup dan pelindung CNS dan terdiri dari 3 lapisan, dipisahkan oleh rongga. Durameter. Meninges paling luar yang kuat terdiri dari jaringan fibrus. Duramater ada 2 macam, yaitu cranial durameter dan spinal durameter. Rongga antara durameter dan membran arachnoid disebut rongga subdural atau subdural space. Pada kepala disebut cranial subdural space. Pada sindroma disebut spinal subdural space. Rongga subarachoid juga dibagi menjadi rongga subarachnoid cranial dan saraf spinal subarachnoid. Lapisan berikutnya adalah membran arachnoid, membran tipis yang berbentuk mirip seperti laba-laba. Rongga subarachnoid adalah rongga di antara membran arachnoid dan piameter. Berisi cairan cerebrospinal atau CSF, cairan bening yang melindungi otak dan chorda spinalis, mengeluarkan produk sisa dan juga memonitor perubahan internal. Yang kedua, sistem saraf kranial. Yang pertama ada olfaktoris, saraf olfaktoris yang berperan dalam penciuman atau penghirup. Yang B ada optikus. Saraf optikus adalah membran yang berperan dalam ketajaman penglihatan. Yang C ada oculomotorius. Saraf oculomotorius berperan dalam reaksi pupil terhadap cahaya. Yang D ada troklear. Saraf troklear berperan dalam penggerakan mata. Setelah itu ada yang E, trigeminal. Trigeminal adalah saraf yang berperan dalam sensasi wajah dan mastifikasi. Yang ke F ada abducens. Saraf abducens berperan dalam abduksi mata. Yang G ada fasial, berperan dalam ekspresi wajah dan pengecapan. Yang H ada akustik. Akustik berperan dalam pendengaran dan keseimbangan. Yang ke I ada glossopharyngeus. Glossopharyngeus berperan dalam menelan dan suara. Yang J ada vagus. Vagus berperan dalam refleks tersedak. Yang K ada accessoreus spinal. Accessoreus spinal berfungsi dalam penggerakan leher. Yang ke L ada hipoglossus. Hipoglossus berperan dalam penglihatan lidah. Yang ketiga ada saraf kranial dan spinal. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang yang terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. B. Jalur motorik terbagi menjadi jalur sistem saraf autonomic dan somatik. Saraf spinal bekerja di seluruh tubuh. Nama-nama saraf spinal dan jumlahnya. Yang pertama ada 8 pasang saraf spinal cervix. B. 12 pasang saraf spinal saraf kranial thorax. Setelah itu ada 5 pasang saraf spinal lumbar. Setelah itu ada 5 pasang saraf spinal sakral. Ada 1 pasang saraf spinal coccygeal. Saraf kranial. Yang pertama saraf kranial ada 12 pasang yang terdiri dari neuron sensorik dan motorik. Yang kedua ada jalur motorik terbagi menjadi jalur sistem saraf autonomik dan somatik. Yang C, saraf kranial dominan bekerja di area wajah atau kepala.
Nama-nama saraf kranial. Yang pertama ada olfaktori, yang kedua ada optik, yang ketiga ada okulomotor, yang keempat ada troklear, yang kelima trigeminal, yang keenam akusen, ketujuh fasial, ke-8 vestibular, 9 glosopharyngeal, 10 vagus, 11 aksesori, 12 hipoglosial. Yang keempat ada sistem saraf. Di sistem saraf terdiri dari dua jenis sel, yaitu yang pertama ada neuron, yang kedua neuroglia. Perbedaan antara neuron dan neuroglia: yang pertama, neuron adalah sistem sel-sel dalam sistem saraf yang berfungsi untuk mengirim sinyal. Neuroglia akan berperan memberikan nutrisi O2. Sistem saraf terdiri dari dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf pusat, terdiri dari dua struktur, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, otak adalah organ yang tersusun dari 100 miliar neuron. Setelah itu ada sumsum tulang belakang, tersusun dari 100 juta neuron. Setelah itu ada sistem saraf tepi, adalah segala jaringan saraf yang letaknya di luar sistem saraf pusat. Setelah itu ada salah satu komponen penyusun sistem saraf adalah nervus. Nervus adalah struktur yang tersusun dari ratusan sampai ribuan akson dengan jaringan ikat dan pembuluh darah. Yang kelima, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah yang membawa informasi atau sinyal menuju sistem saraf pusat atau otak dan medula spinalis, dan membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat menuju organ target. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Fungsi sistem saraf aferen adalah untuk merasakan atau sensing, melihat, membau, merasakan sakit, dan meraba sesuatu. Fungsi sistem saraf eferen adalah sistem saraf yang berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem saraf pusat dan membawa sinyal dan informasi ke sel target. Sistem saraf eferen terbagi menjadi dua sistem, saraf somatik dan sistem saraf autonomi. Klasifikasi sistem saraf tepi berdasarkan tempat keluar. Yang A, sistem kranial terdiri dari 3 pasang sensorik, 5 pasang motorik, 6 pasang sampuran. Yang B, saraf spinal terdiri dari 8 pasang kranial, 12 pasang torakal, 5 pasang lumbar, 5 pasang sakral, 1 pasang coiges. Yang keenam, sistem saraf spinal. Saraf spinal adalah sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat di tubuh manusia. Fungsi saraf spinal mempersarapi otot leher dan bahu, dada, dinding, abdomen atau perut, paha, genitalia luar, panggul, bokong, dan kaki. Saraf spinal terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 4 pasang saraf pinggul sakral, 1 pasang saraf ekor. Pembagian spinal: yang pertama, saraf serviks atau saraf leher. Yang kedua ada saraf torakal atau saraf punggung. Yang ketiga ada saraf lumbar atau saraf pinggang. Yang keempat ada saraf sakrum atau saraf pinggul. Yang kelima ada saraf koksik atau saraf ekor. Setelah itu ada saraf simpatik, saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang, berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ tubuh, seperti mempercepat detak jantung, menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem saraf simpatik diaktifkan terutama pada kondisi stres. Saraf parasimpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan dari sakrum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Fungsi saraf parasimpatik untuk memperlambat kerja dan organ tubuh. Sekian
tugas resume dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.